Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari pada saat ini kita bersama menikmati teh hangat. Teduhkan hati, hadirkan semangat. Pada saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasal yang keempat ayat yang pertama sampai ayat yang ke-26. Namun kita akan membacanya hanya pada ayat yang ke-14 saja. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, 60-70% dalam tubuh kita adalah cairan, sehingga kita membutuhkan air untuk dikonsumsi. Bahkan sebagian orang menganjurkan seseorang minum air sebanyak rata-rata 230 ml atau 2 liter air per hari. Jika seseorang tidak terpenuhi cairan dalam tubuhnya atau dehidrasi, akan mengalami cepat lelah, kurang konsentrasi, haus, mengantuk, bibir pecah-pecah, sembelit, urin berwarna kuning, dan lain sebagainya. Demikian dengan jiwa atau kerohanian kita yang dapat mengalami kehausan dan kekeringan, sehingga membutuhkan air yang dapat memuaskan dan melegakannya. Ketika kita membaca dalam Injil Yohanes pasal yang keempat ayat yang pertama sampai ayat yang ke-26, menceritakan bagaimana Yesus berjalan dari Yudea kembali ke Galilea dan melintasi daerah Samaria. Tidak lama kemudian, Yesus tiba di kota Sikar, daerah Samaria, tepatnya berada di sumur Yakub. Yesus merasa kehausan, namun tidak dapat mengambil air. Pada saat itu, ada seorang perempuan Samaria yang mengambil air, dan Yesus meminta kepadanya sebab para murid sedang pergi ke kota mencari makanan. Namun pada saat itu, perempuan ini tidak mau memberi Yesus air minum, karena Yesus orang Yahudi dan dia adalah orang Samaria, yang dimana dua suku ini saling membenci. Singkat cerita, jika perempuan itu mau memberikan air minum, maka Yesus akan memberikan air hidup yang barang siapa meminumnya tidak akan haus lagi. Bahkan orang tersebut akan menjadi mata air yang berlimpah sampai kehidupan kekal. Yang dimaksud dengan air hidup ini adalah Roh Kudus, di mana ketika seseorang telah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, menyerahkan setiap totalitas hidupnya, dan mau setia serta taat kepada Tuhan, maka orang tersebut akan menerima Roh Kudus. Ia akan menerima kelimpahan, sukacita, dan damai sejahtera yang begitu luar biasa, melebihi apa yang selama ini dunia tawarkan. Dan perempuan tersebut menerimanya, sehingga sebesar apapun dosanya, Tuhan mampu mengampuni, dan dia sungguh mau mengikut Yesus, bahkan memberitakan Injil kepada orang lain tanpa memiliki rasa malu dan ketakutan. Kita menyadari tidak sedikit orang mengabaikan air hidup ini. Mereka merasa dengan memiliki harta, jabatan, talenta, pekerjaan yang nyaman, tubuh yang sehat, keluarga yang lengkap, lingkungan yang nyaman, merasa hidupnya bahagia dan sukacita. Namun realitanya, hal tersebut tidak akan membuat mereka bahagia selamanya karena bersifat semu. Namun bagi orang-orang yang mau menerima Yesus dengan sungguh-sungguh dalam hatinya, maka Tuhan akan memberikan Roh Kudus yang juga akan memberikan kelegaan, kepuasan, damai sejahtera yang berlimpah-limpah, sehingga mengalami sukacita yang begitu besar. Maka dari itu, marilah kita mau menerima air hidup ini dan menikmati hubungan yang indah bersama dengan Tuhan melalui firman-Nya dan dengan bersekutu bersama orang yang percaya. Mari kita berdoa. Tuhan yang kami kasihi, kami menyadari bahwa apa yang
dunia tawarkan tidak akan dapat memuaskan jiwa kami. Namun kami percaya, selama kami menyerahkan hidup kami dan bersandar kepadamu, maka Roh Kudus-Mu yang tinggal dalam diri kami, Engkau akan memberikan kelegaan, kepuasan, dan damai sejahtera selama-lamanya dalam setiap situasi dan kondisi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.